Kisah ini merupakan kisah dua orang ahli ibadah atau sufi yang bernama Syakik al-Balkhi dan gurunya yang bernama Ibrahim bin Adham. Al-Kisah kala itu di dalam sebuah majelis, Syakik meminta izin kepada gurunya untuk melakukan perniagaan selama beberapa pekan. Mendengar keinginannya tersebut, kemudian sang guru memperbolehkan ia untuk berdagang. Namun, singkat cerita, baru beberapa hari saja ia berdagang, sang murid sudah kembali dan nampak dalam majelis gurunya tersebut. Sontak, gurunya pun tercengang dan kaget dan bertanya serta menghampiri Syakik. Kemudian ia bertanya, "Kenapa engkau sudah kembali? Bukankah engkau bilang untuk berniaga selama beberapa pekan?" Kemudian Syakik al-Balkhi menjawab pertanyaan sang gurunya, "Dalam perjalanan dagang, aku melewati sebuah fase. Ketika itu, di sana ada seekor burung kecil yang patah sayapnya, sehingga tidak bisa terbang untuk mencari makan. Dalam keadaan itu, mendarat secara tiba-tiba sebuah burung besar yang kemudian memberikan sebuah makanan kepada burung yang patah tadi sayapnya." Lalu sang guru mengatakan, "Begitulah sesama manusia, semestinya saling mengasihi satu sama lain. Lalu, apa yang membuatmu pulang, wahai muridku?" Sang murid pun menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk memberikan rezeki kepada hambanya, bukan? Sebagaimana burung kecil yang patah sayapnya itu mendapatkan rezeki. Maka dari itu saya ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memasrahkan hidup saya kepadanya untuk beribadah semata." Mendengar jawabannya tersebut, sang guru Ibrahim bin Adham mengatakan, "Duhai anakku, bukankah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah? Mengapa engkau tidak berpikir untuk menjadi burung besar itu? Padahal kau tahu memberi itu jauh lebih baik dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan meminta." Dari kisah tersebut, apa pesan moral yang dapat kita ambil? Tentu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Atau dengan kata lain, memberi itu jauh lebih baik daripada meminta-minta. Artinya apa? Kita diajarkan untuk senantiasa membantu serta berbagi satu sama lain. Mengajarkan arti indahnya kepedulian dan kebersamaan satu sama lain, yang pada akhirnya menciptakan keeratan ukhuwah serta mahabbah pada perbuatan baik. Yang kedua, mengajarkan kita untuk menjadi seorang pengusaha. Maksudnya apa? Dari kisah sufi yang berjualan tersebut, sudah patut kita bisa mengambil contoh agar bisa melakukan dan ikut meniru dengan cara melakukan berniaga. Sebab selain mengikuti anjuran Rasulullah SAW yang mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berdagang, juga keluasan harta yang dimiliki bisa menambah manfaat yang jauh lebih luas daripada tidak berusaha. Dengan begitu, masyarakat pun akan mendapatkan efek dari apa yang kita berikan. Dan dengan begitu, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang mulia akhlaknya dan dicintai kepada sesama manusia karena perbuatannya.